Warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا جزيلا وبعد. Ya, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Ya, semoga kita sehat selalu, ya, dimudahkan dalam segala urusan kita. Allahumma amin. Nah, kita mulai bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sekarang masuk di halaman terakhir dari surah Al-Hajj, ya. Kita ada di ayat yang ke-73, ya, Kok dari saya surah salah sih? Al-Hajj. Kita Ya, surat Al-Hajj ya? ya Al-Hajj terakhir, ya, ayat Jadi 73. ayat Laki-laki itu sengaja Aduh. menukar pasir ke tubuh kakaknya untuk menguji Ya. reaksinya. Ya, Al-Hajj. a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan dari 73 Pak Mazwar. Fadhal. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba masalun fastami'ulah. Telah dijadikan perumpamaan, maka dengarkanlah padanya. Innalladzina tada'una min dunillah. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah, la yakhluqu dzubaba, tidak akan menciptakan seekor lalat, walau walawi maulah, walaupun mereka berkumpul untuknya. Wa iyaslubhum, dan jika mereka merampas adzubaba, lalat, syai'an Adu-adu. adzubabu, lalat, sesuatu, syai'al la yastanqidhuhu min, sesuatu tidak akan mempertahankannya darinya. Ini maksudnya lalatnya yang merampas ya Ustaz ya. Ya, Syai'an ajubaba, lalat. Oh ya, dia kan domah ya, domah subjek ya. ya, Jadi lalat betul. Dia tidak fa'il. akan, Ya, mereka tidak akan bisa merampas. Oke. Daufa daufa talibu wal matlub. Lemah yang menyembah dan yang disembah. ya. Ya ayuhan Matlub. nasu, ya, wahai manusia, duriba mathalun, ya, diberikan perumpamaan. Nah, di sini kita dapat duriba majhul pasif, ya. Makanya di sampingnya mathalun, mathalun ini berarti pengganti fa'il di situ, ya. Ya, jadi karena duribanya majhul pasif, jadi mathalunnya pengganti fa'il. Duriba mathalun, ya, jadi sebuah perumpamaan dijadikan. Fastami'ulah, maka dengarkanlah ia. Ya, nah di sini kita dapati Allah menyebutkan bukan dengan kata isma'u tapi istami'u, ya. Kalau istami'u dari istama'a itu berarti lebih memperhatikan di situ, ya. Bukan sekedar mendengar saja. Jadi kalau isma'u sekedar mendengar. Tapi kalau istami'u ini mendengar dan memperhatikan di situ, ya. Jadi memperhatikan apa yang akan tersampaikan. Ya. Innalladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian seru selain daripada Allah, la yakhluqu, mereka tidak akan dapat menciptakan dubaban, lalat. Nah, di sini kita mendapati lan tidak akan. Itu kalau Ya, kita kembali pada jenis harfunya, dia harf nasbin, Bapak Ibu, ya. Harf ya, apa nasbin. nasbih? Ya, Nah, yakhluqu ini karena jamak aslinya dia yakhluquna, begitu ya. Nah, karena jamak sehingga nanya hilang karena ada lan. Jadi lan ini kalau fiilnya itu mufrad tunggal, ya, dia menyebabkan fiil menjadi mansub fathah, ya. Tapi kalau jamak maka hilang nunnya. Jadi la yakhluqu, di situ nunnya hilang. Nah, biasanya kalau nunnya hilang itu diganti dengan alif, namanya alif farikoh di situ. Jadi setelah wa itu ada alif, itu yang kita sebut dengan alif farikoh. Biasanya alif farikoh itu diartikan pembeda, ya. itu Ya, orang jadi kok karena ribut ya. ya, Nunggu naik jadi atas karena loh. nunnya hilang, Itu ya, sehingga orangnya diganti jangan dengan alif. Ya, la ada. yakhluqu, mereka tidak akan menciptakan atau mereka tidak akan mampu menciptakan. Jadi Allah tidak hanya menyebutkan la, tapi lan, tidak akan, ya. Ya, jadi mereka tidak akan dapat menciptakan dubaban, seekor lalat. Dubaban ini masuk karena dia menjadi maf'ul bih, ya.
dzubaban. Nah, ini karena Allah sebut dengan nakirah, jadi tampak sekali tanwin fathahnya di situ. Ya, jadi mereka tidak akan dapat menciptakan dzubaban seekor lalat, ya. Jadi seekor lalat sekalipun mereka tidak mampu untuk membuatnya. Walau istama'ulah, meskipun, nah di sini lawi awalnya lau di situ ya karena wasol sehingga kita dapati kasrah. Jadi aslinya lau, walaupun atau meskipun, ijtama'u, mereka berkumpul lahu untuk itu. Ya, jadi mereka berkumpul untuk tadi, untuk bisa mewujudkan seekor lalat, tapi mereka dipastikan lan tidak akan mampu, ya. Wa in yaslubhum, nah di sini wa in, dan jika yaslub, nah di situ baknya sukun, ya. Berarti inya ini harfu jasmin, bisa menyebabkan yaslubnya menjadi majzum sukun, ya. Ya, jadi yaslub ini merampas, ya. Nanti yang merampas, apa yang merampas? Adzubab, lalat yang merampas, karena adzubab di sini marfu, dia fa'il, ya. Ya, jadi wa iyaslubhumud dzubabu syai'an. Ya, jadi jikalau lalat merampas dari mereka syai'an, sesuatu. Nah, syai'an ini menjadi maf'ul bi, objek, dia masuk di situ, ya. Jadi jika lalat merampas sesuatu dari mereka, bisa gitu kalau kita terjemah, ya. Ya, jadi kalau bahasa kita di situ berarti berlaku SPOK di situ, ya. Ya, jika lalat, nah lalat yang kita dahulukan sebagai subjeknya. Jika lalat, ya, yaslubhumud dzubab, ya. Ya, Jadi Ustadz kalau udah tahu pun arti apa perkata gitu, kalau kita nggak mendalami yang Ustadz uraikan barusan agak sulit juga ya. Jadi harus tahu banget itu failnya yang mana. Jadi itu oh yang ya, duluan gitu ya. oh ya. Dan kita sudah dikasih tanda, ya. Kalau Iya, fa'il marfu, ya. Kalau pokoknya marfu. ada fi'il, kalau ada fi'il kita mesti cari fa'il dan maf'ul bihnya di situ, ya. Apalagi fiilnya itu muta'addin. Jadi fiilnya itu butuh objek di situ, ya. Berarti dia pasti akan punya objek. Jadi kalau merampas kan ada sesuatu yang dirampas, ya. Berarti dia jenisnya Rampas muta'addin. lalat ya. Ya. Nah, berarti kalau merampas berarti kita akan cari failnya pasti yang marfu. Nah, di sini yang marfu adzzubabu di situ, ya. Nah, kemudian kita akan cari maf'ul bihnya, ada syai'an di situ maf'ul bihnya. Jadi kalau kita terjemah, jikalau lalat Kalau merampas lalat sesuatu merampas dari mereka, sesuatu. gitu, ya. Dari mereka, gitu, ya. Iya, iya. Jadi merekanya ada di yaslub, di dekat yaslub, ya. Ya. Ya, jikalau lalat merampas sesuatu dari mereka, jadi begitu, ya. Ya, jadi kita menerjemahkannya ya memang mengikuti urutan bahasa kita di situ, ya. Ya. La yastanqiduhu minhu, ya, mereka tidak mampu mendapatkannya atau mempertahankannya minhu, darinya. Ya, la yastanqiduhu. Jadi mereka tidak mampu mempertahankannya dari lalat itu minhu, ya. Ya. Dha'ufa talib wal matlub, ya. Dha'ufa ini lemah, ini bentuknya fi'il madhi, ya. Dha'ufa at-talibu. Nah, dha'ufa at-talibu, at-talibu di sini bu berarti dia fa'il, ya. Ya. Ya, jadi dha'ufa at-talibu. Jadi ini yang menyembah lemah. Wal matlubu. Nah, wal matlubu, kenapa al matlub kok dia dhammah marfu di situ, ya? Dia maktuf karena ada wa. Jadi nanti posisinya al matlub seperti at-talib, gitu, ya. Ya, jadi kalau lemah kan tidak butuh objek, Bapak Ibu, ya, karena dia fiilnya lazim, gitu, ya. Fiil lazim, jadi memang dia tidak perlu objek, ya. Jadi kalau kita dapati ada fa'ilnya berarti sudah selesai. Dha'ufat thalibu. Sama-sama fa'il. Jadi Sama-sama yang fa'il, dua-duanya fa'il. sebetulnya bukan sama-sama fa'il, tapi kalau dalam nahwu matlubnya itu dia menjadi maktuf, mengikuti saja. Oh, Ya. Jadi mengikuti, ya, mengikuti at-talib, ya. Jadi dipisah dengan wa, ada huruf ataf di situ. Ya, jadi penyembah dan yang disembah sama-sama lemah, bahasanya begitu, ya. Dha'ufat talib wal matlub, ya. Jadi lemahlah at-talib, penyembahnya, wal matlub, dan yang disembah. Ya, jadi ini Allah memberikan perumpamaan, ya, bahwasanya manusia, ya, atau ada yang disembah selain daripada Allah itu semuanya dikumpulkan untuk bisa membuat seekor lalat, maka mereka tidak akan mampu. Dan mereka boleh kalau minta bantuan siapa saja di situ, ya. Bahkan kalau minta bantuan malaikat, jika malaikat mau, boleh, ya. Tapi dipastikan malaikat tidak akan mau, ya, karena malaikat termasuk makhluk Allah yang sangat taat pada Allah. Tidak mungkin ada satupun yang bermaksiat, ya. Kalau jin kan bisa bermaksiat, ya. Kalau manusia bisa, ya. Ya, jadi mintanya pada jin, pada manusia, ya, tapi tidak mungkin minta pada malaikat karena tidak akan mungkin siap, ya. Ya, nah itu mereka tidak akan mampu untuk bisa menciptakannya. Nah, di sini Allah menggambarkan bahkan jikalau
seekor lalat merampas makanan dari mereka, mereka tidak akan mampu untuk merebutnya kembali di situ ya. Ya, menunjukkan bahwa dha'fat thalib wal matlub ya. Jadi tidak punya kuasa apapun. Jadi Allah umpamakan seperti itu ya. Ya, jadi baru dari ciptaan Allah saja, jadi mereka diganggu oleh ciptaan Allah saja, mereka tidak mampu berbuat apa-apa ya. Ya, jadi baru lalat yang dianggap hina, yang mengganggunya di situ ya. Mereka tidak bisa apa-apa. Makanannya direbut, ya cuma bisa bengong saja gitu. Kemudian ditangkap cepat sekali dia geraknya di situ. Ya, itu yang Allah jadikan sebagai perumpamaan. Jadi hingga manusia mereka akan berpikir ya. Ya, jadi lalat yang dianggap mereka hina, yang Allah ciptakan, maka manusia tidak mampu untuk bisa membuatnya ya. Ini ada Iya. hubungannya dengan yang di Al-Baqarah itu Pak Ustadz. Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan seekor lalat itu. Oh ya, kalau di Al-Baqarah 26 itu ini ya disebut Allah ba'udah nyamuk ya. Iya. Ya, jadi sama-sama Nyamuk ya. perumpamaannya cuma Oh iya, ya, berbeda nyamuk ya, bukan jenisnya lalat. ya. Ya. Iya, Ya, iya. jadi kalau di Innallaha la yastahi, itu berarti ba'udah ya nyamuk ya. Ya, Nyamuk kalau di ya. sini Allah memberikan perumpamaan dengan al-duban dengan lalat ya. Ya. Tapi artinya sama-sama binatang yang Oh iya. yang sepele lah kira-kira menurut kita gitu Betul, kan. ya. Ya. Ya, yang dianggap remeh gitu ya, yang Iya. dianggap kecil itu ya. Tapi disitulah kita bisa berpikir ya, oh begitu ya lalat ya, kalau merampas kita tidak mampu untuk mempertahankan. Kalau sudah merampas makan orang ya. Bahkan dihinggapin aja kita udah nggak mau makan Pak Ustadz. Iya, Apalagi dia kan dirampas. bahasanya sudah ngambil milik kita gitu ya. Iya, Dia udah meninggalkan diambil ya. sesuatu gitu ya. Iya. Dia ngambil sesuatu, meninggalkan sesuatu. Yang ditinggalkan yang buruk gitu ya. Iya. Ya, kalau dia menyipakkan ketika meninggalkan sesuatu, meninggalkan yang buruk ya, dia meninggalkan adanya ya penyakitnya. Ya, berikutnya kita masuk di 74. Nah, karena pendek langsung di 75 ya, Bu Elvia, 74 dan 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma qadruhullah. Mereka tidak qadarullah. Mereka tidak menghargakan Allah haqqa qadrihi, sebenar-benar penghargaan kepadanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah sungguh maha kuat, maha perkasa. Allahu yastafi minal malaikah. Allah memilih dari malaikat rusulam wa minal nas, utusan-utusan dari manusia. Innallaha sami'um basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ya, ma qadarullaha ya. Mereka tidak mengagungkan Allah ya. Jadi ma qadaru, qadaru ini dia fi'il madhi, jama' fi'il madhi ya. Namanya ini bertemu dengan fi'il madhi, jadi manya imanafi ma tidak. Mereka tidak mengagungkan Allah. Nah, Allah hanya menjadi maf'ul bih. Ya, mereka tidak mengagungkan Allah. Haqqa qadrihi, sebenar-benar pengagungannya. Nah, ini namanya maf'ul mutlak, cuma kita belum mempelajari ya maf'ul mutlak itu. Jadi maf'ul mutlak itu adalah isim, dia adalah masdar yang diambil dari fi'il, dari kata itu ya. Ya, jadi qadri itu dari kata qadaro ya. Jadi kalau qadaro ya duru qadron di situ ya. Nah, qadr itu dari kata qadaro. Ya, jadi mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungannya. Innallaha, sesungguhnya Allah. Nah, Allah hanya ini masuk fathah karena menjadi isimnya inna ya, innallaha. Jadi tidak mungkin innallahu. Sesungguhnya Allah laqawiyyun, benar-benar kuat, azizun ya, maha perkasa. Ya, nah di sini qawiyyun maha kuat, azizun maha perkasa. Jadi menunjukkan bahwasanya Allah bisa menunjukkan kekuatannya dengan memberikan siksa pada mereka. Allah juga bisa menunjukkan keperkasaannya dengan menimpakan bencana pada mereka ya. Nah, ini yang kemudian identik sekali bahwasanya orang-orang yang mereka ingkar itu identik dengan bencana atau identik dengan musibah. Ya, jadi sudah dinyatakan bahwasanya yang menyembah dan yang disembah sama-sama lemah, dan dipastikan mereka akan berhadapan dengan kekuatan Allah dan keperkasaannya di situ ya. Ya. Nah, masalahnya tadi maqadarullah, mereka tidak mengagungkan Allah. Jadi orang yang mengagungkan Allah berarti mereka yang taat dalam melaksanakan ibadah di situ ya.
Ya, ibadahnya tidak hanya ibadah mahdhah tapi juga ibadah ghairu mahdhah di situ ya. Ya, jadi mentauhidkan Allah ya. Jadi orang-orang yang mengagungkan Allah. Ya, nah di ayat 75-nya Allah yastafi, Allah memilih minal malaikati di antara para malaikat rusulan sebagai rasul-rasul. Nah, yastafi ini fiil di situ ya. Kemudian kita akan dapati di situ maf'ul bihnya adalah rusulan. Ini kalau kita terjemah nanti berarti Allah memilih rasul-rasul dari malaikat di situ ya. Jadi minal malaikatinya kita bisa pisahkan dulu dalam menerjemah karena memang bahasa kita begitu ya. Jadi maf'ul bihnya kita dahulukan. Ya, jadi Allah memilih rasul-rasul atau utusan-utusan dari malaikat. Wa minan nas, dan juga dari manusia. Jadi utusan Allah ada yang dari malaikat, utusan Allah juga ada yang dari manusia ya. Ya. Nah, innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, innallaha, Allah hanya masuk fathah karena ada inna ya, dia ismu inna. Sami'unnya marfu, dhammah di situ karena khobarnya inna. Basirnya juga khobar inna. Jadi nanti kalau kita terjemah bisa ditambah lagi ya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kata lagi di situ karena memang kedudukan basir sama dengan sami. Jadi dua-duanya menjadi khobar dari inna. Ya. Nah, utusan Allah ini nanti kemudian dipertegas ya, bahwasanya kalau kita bicara Rasul yang Allah utus pada manusia, ya berarti itu adalah manusia ya. Ya. Nah, kalau Rasul yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu di situ, menyampaikan wahyu pada nabi-nabi atau pada para Rasul, berarti Rasul yang dimaksud Allah adalah malaikat di situ ya. Jadi karena malaikat Jibril juga termasuk utusan Allah di situ untuk menyampaikan risalah pada Rasulullah ya. Ya, nah bahasanya begitu. Jadi sehingga nanti kalau ada kata Rasul itu dikatakan detailkan di situ ya. Jadi apakah Rasul ini adalah manusia ataukah Rasul ini adalah malaikat? Karena Allah sudah memastikan bahwasanya Rasul Allah pilih dari golongan malaikat dan juga dari golongan manusia. Ini pertanyaan Ya. saya tadi nih Ustaz. Ya. Yastafi. Ini kan fi'il mudhari ya, tapi kasrah. Ya, betul. Ya. Yastafi. Nah, kalau itu belakangnya ada ya-nya. Ya, ada ya-nya. Jadi nanti kita ngukurnya bukan pada fa-nya, kasrohnya di situ. Kita ukurnya pada ya-nya di situ ya. Ya, ini kalau di awal buku 2 kita itu disebut dengan fi'il mutal akhir gitu ya. Ya. Jadi fi'il mutal akhir itu fi'il yang belakangnya ada ilatnya. Jadi dia itu mau tampil ya atau tampil waw, memang dia mutal akhir ya seperti itulah tampilannya. Ya, jadi memang ketika dia tampil ini yastafi ini masih asli di situ ya, masih asli ya. Jadi dia belum terpengaruh oleh huruf nasab ya atau belum terpengaruh huruf jazm, itu benar-benar asli. Nah, keasliannya karena dia adalah jenisnya fi'il mutal akhir atau fi'il yang belakangnya ada ilatnya ya. Nah, yang di topik sebelumnya ini ya yang kita bahas ini ada anwaul i'rab, ada anwaul bina ya. Sebelumnya kan ada fi'il mutal akhir di situ ya. Ya, jadi fi'il mutal akhir yang ujungnya atau belakangnya ada ilatnya. Terkadang kita mendapati pakai ya, terkadang kita mendapati pakai waw. Terkadang juga kita mendapati pakai alif di belakangnya ya. Ya, jadi memang ada fi'il-fi'il yang model begitu ya. Kalau pakai alif berarti da'a, itu berarti masih alif ya. Kalau ya da'u berarti dia sudah kayak waw. Nah, kalau yastafi di sini pakai ya ya. Ya, nah jadi kalau ada nanti kita ngukurnya bukan di V-nya, Bapak Ibu, kita ngukurnya di ya-nya ya. Jadi itu namanya fi'il mutal akhir, itu saja. Ya. Kalau ini kan tetap yastafi ya Ustaz. Yastafi. Nah, masalahnya ini karena asli yastafi. Ini nanti kalau dikasih huruf nasab di depannya jadi an yastafiya. Jadi begitu ya. Oh, iya, iya. Nah, an yastafiya kalau dikasih an ya. Kalau dia dikasih huruf jazm jadi apa kalau jazm ya? In yastafi. Jadi berarti hilang ilatnya ya. Ya, jadi hilang terus jadi jazm. Ingat ini topik sebelumnya bahwasanya yastafi ini termasuk fi'il mutal akhir. Jadi masih asli Bapak Ibu. Nanti kalau di depannya ada an huruf nasab berarti ya-nya hidup menjadi fathah ya. An yastafiya. Tapi kalau depannya harfu jazmin, nah itu berarti ilatnya hilang. Gitu ya. Ya, jadi nanti kalau ini berarti pakai alif bengkok. Tetap alif bengkoknya tetap. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada. Fi biasa. Ya, betul. Fi biasa. Oh iya. Biasa. Jadi kalau ada huruf jazm huruf jar di depan, yastafinya fi-nya biasa gitu.
Ya, kalau ada huruf jazm di depan, ya Ya, stofinya biasa. Ya-nya ya. dibuang ya. Ya-nya Ya-nya hilang. dibuang. Ya, Gitu. tapi kalau ada an, nah, seperti di PR kita Ya, kemarin, berarti dia ya yes, stofiyah. yes, stuff. Ya, Ya. ya. Jadi makanya kemarin kenapa punya kita kok euro iya di situ ya, PR kita euro iya di situ karena ada an Iya, euro iya. euro iya di situ ya. Nah Hmm. itu mirip dengan kata yastofi ini. Jadi karena Ada an. satu rumpun di situ sama-sama fi'il mutal akhir ya. Ya, jadi kita dapat pelajaran fi'il mutal akhir di awal judul buku 2 dan ini tadi mengingatkan kita ya kalau ada fi'il yang belakangnya ada ilat ya. Jadi kalau dia modelnya masih begini tampilannya berarti masih asli gitu ya. Kalau dipengaruhi oleh an nanti jadi fathah belakangnya. Kalau dipengaruhi oleh harfu jasmin maka akan hilang ilatnya gitu ya. Ya. Harfun jasmin itu maksudnya nasbi. Oh, Ustaz. harfu Harfun jasmin jasmin. itu yang mensukunkan biasanya Bu. Seperti Oh, harfu oh. jasmin itu in, lam, dan la. Jazm, jadi Ya, jazm gitu. jazm sukun ya. In, lam, Jazm la. sukun. Ya, kalau yang fathah, yang harfu nasbin, an, lan, idan, kai. Di situ ya. Ya. Kalau fathah kan harfun nasab. Oh, betul. Harfu nasbin, an, lan, idan, kai. Di situ ya. Ya. Yang jazm, in, lam, dan la. Ya. In, lam, dan la ya. Ya. Pak Ya, Ustadz mau berikutnya, nanya, Pak ya, Ustadz. silakan. Ayo, silakan. Assalamualaikum, maaf terlambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada qadarullah tuh Pak Ustadz. Qadarullah sering disebut-sebut orang qadarullah itu sama nggak dengan ini maksudnya Pak Ustadz? Oh ya, kalau ini qadarullah, ma qadarullah, qadarunya jamak ya. Nah, kalau kita biasa menyebut dalam sebuah ucapan ya, oh qadarullah saya tidak bisa hari ini ternyata. Jadi dia sudah janji gitu ya. Tapi qadarullah ternyata ada sesuatu yang menjadikan dia tidak bisa memenuhi janji itu ya. Nah, tapi dia sudah konfirmasi, nah itu qadarullah. Itu nanti qadarunya pakai masdar, qadaru Allahi. Jadi nanti kalau kita pasangkan di nahunya, dia pasangannya mudhof ilaih ya. Jadi kalau kita tulis nanti qadaru biasa pendek qadarullahi gitu ya. Oh, Ya. ada wawnya Kalau ya. ada orang ya, Nggak ada kalau ada wawunya. orang yang ya, kalau pakai qadaru ya, kalau qadaru berarti Allahi. Itu berarti qadarunya masdar. Kalau ada yang pakai qadaru boleh. Kalau qadaru berarti fi'il madhi. Qadarallahu gitu ya. Allahnya jadi fa'il. Jadi nanti tergantung seorang yang menyebutkan nanti mau pakai yang mana di situ ya. Kalau qadarullah berarti itu masdar dari kata qadaro ya, dan dia posisinya menjadi mudhof ilaih. Tapi kalau pakai qadaro boleh pakai fi'il madhi qadarallahu, tapi Allahu ya karena jadi fa'il. Qadarallahu ya. Itu maknanya sama. Sama Ya. artinya ya. Ya, maksudnya sama. Jadi kita mau pakai qadarullahi, qadarallahu boleh. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan qadarullah berarti nggak salah. Berarti yang dimaksud qadarullah bagi yang bersangkutan itu berarti fi'il madhi dengan fa'il Allahnya ya. Kalau dia pakai qadarullah berarti mudhof ilaih begitu. Tapi nanti tulisannya beda dengan ini ya Bapak Ibu. Ya, kalau di sini ini jamak. Ya, ini jamak ya. Dan ini nanti merekanya kembali pada orang-orang yang syirik pada Allah di ayat yang ke-73 ya. Ya, berarti tulisannya pendek qadaro biasa ya. Ya, cuma dikasih domah qadarullahi atau qadarullahu. Ya. Ustadz, saya mau tanya Ustadz, tadi kan Ya. Ustadz sebut ada 3 yang harfun jazm itu, in, lam, satunya lan ya? La. Oh, In, la, lam, ya. la. Udah. La yang Di buku artinya satu- jangan Bu. Di buku satu udah ada ya, Pak Ustadz? Di Ya, buku satu ada itu dia ada, ya. lanahi Ustadz ya. Ya, jadi lanahi karena kalau Ya. la tidak lanafi itu dia tidak termasuk ya. Ya, Ya. dan dia tidak punya pengaruh ya. Kalau Di la buku satu ada ya, Pak Ustadz? ya, Di buku satu ya. ya. Itu Ya. ada Terus berarti wadul Ustadz, jazmi gitu ya. Ya. itu berarti kalau di depannya ada huruf jazm itu fi'il berikutnya itu menjazmkan gitu. Ya, menjazmkan. Dia jadi majzum posisinya. Majzum. Ya, menjadi majzum. Jadi hurufnya yang menjazmkan, nanti fi'il yang dijazmkan namanya majzum, terjazmkan di situ ya. Ya. Makasih Ustadz.
Ya, Ustadz, sama-sama. ya kenapa ya Pak Ustadz masih belum bisa nyambung pelajaran yang lalu ke yang sekarang itu yang jadi Emang Bu, yang kemarin udah lupa lagi soalnya. ya maksudnya tuh ada hubungannya yang kita pelajari yang lalu-lalu itu Oh ya. dengan yang Betul. sekarang gitu, seterusnya maksudnya gitu. Tapi Oh ya. itu kan mestinya kan ya Allah ya Ya. Rob. Nah, makanya begini, kalau kita medianya pakai nahwu saja, itu biasanya habis topik yang satu, yang kedua, kita masuk topik kedua, yang satunya agak lupa gitu, karena masuk di topik berikutnya. Tapi kalau medianya Al-Quran, kita akan ketemu terus gitu ya. Nah, Jadi itu tinggal betul. kita mengingat saja, mungkin Betul. ada yang topiknya sudah lama gitu ya, dan ada yang topiknya masih Ya. baru di situ. Tapi insya Allah kita akan selalu menemukan di Al-Quran di situ ya. Jadi Ya kalau diulang-ulang ya. untungnya kita itu medianya pakai Al-Quran. Kalau medianya itu murni pakai nahwu itu pasti bingung ya, karena kemarinnya Lupa lagi. sudah tahu tapi berikutnya lupa. Nah, kalau di ayat Al-Quran ini mengingatkan kita, jadi kita diingatkan Ya. dengan topik-topik sebelumnya. Tuh. Ya, jadi kalau kita misalkan sedang tilawah di situ ya, kalau kita perhatikan betul gitu ya, jadi kita perhatikan sekali, kita mau mentadabburi apanya di situ ya, nanti kita akan terbiasa di situ. Ya, jadi kan ada orang yang mereka sudah mengerti terkait dengan teori tahsin tajwid ya. Nah, ketika membaca sudah betul. Cuma ketika membaca ya baca saja, dia Nggak tahu sampai lupa artinya. istilahnya gitu ya. Iya. Tapi kalau kita perhatikan betul itu istilahnya biasanya masih ingat-ingat di situ ya. Begitu juga dengan nahwu. Kalau kita perhatikan betul itu dalam membaca, berarti membaca mesti pelan di situ ya. Karena memang ada sesuatu yang kita ingat di sana terkait dengan yang perlu ditelaah gitu ya. Betul ya. Nah, termasuk misalkan kita memperhatikan mu'rab atau mabninya. Itu berarti sambil kita membaca sambil mikir, dan biasanya pasti membacanya agak lambat di situ ya, karena ada sesuatu yang kita perhatikan. Ya, nah kalau kayak Imam Syafi'i gitu ya, kalau di Ramadan itu bisa 60 kali khatam. Beliau kalau membaca itu meskipun cepat ya, tapi kena semuanya gitu ya. Jadi seluruh yang pernah dipelajarinya itu kena semuanya di situ ya. Cerdas Jadi, banget ya. Ya. Jadi kita ketika pas tilawah juga silahkan kita bisa tadi pelan-pelan, tidak hanya memperhatikan tajwid, berarti tidak hanya tajwid yang kita perhatikan ya. Ada jenis-jenis kata yang bisa kita perhatikan, atau kadang-kadang mungkin kita tidak pakai tilawah tapi memperhatikan kalimat dalam ayat di situ ya. Ya, jadi tadi metode untuk mengingat ya, mengingat. Sekarang ingat Ustadz, besok Ya. beberapa bulan lagi lupa. Ya. Ya, disitulah seorang itu dianugerahi oleh Allah lupa ya. Kalau dia lupa berarti dia pernah tahu. Yang sulit itu kalau dia nggak lupa, orang nggak pernah tahu. Ya, jadi kalau misalkan dihisab oleh Allah kan dia lupa, berarti ada rekam jejaknya. Oh, memang dia lupa, pernah tahu dia. Tapi kan ada orang yang nggak tahu sama sekali ya, karena nggak pernah sama sekali. Nggak pernah belajar Ustadz. Ya. Pak Ustadz, ulang lagi Pak Ustadz, maaf. Yang mana? Yang qadarullah, kalau yang di sini dia jamak, tapi dia masdar atau fa'il Pak Ustadz. Oh ya. Jadi ini karena qadarullah, qadaru ini dari kata qadaro. Jadi kalau qadaro kita tafsirkan kan qadaro, qadaru. Jadi mereka ya. Nah, jadi mereka. Ya, nah jadi ini artinya mereka mengagungkan ya. Kalau ditambah ma di depan berarti mereka tidak mengagungkan. Allah di situ ya. Ya. Nah, kata qadaro memang bisa diartikan mengagungkan, bisa juga mentakdirkan, bisa ya. Ya, mentakdirkan. Jadi kalau misalkan qadarullahi berarti takdir Allah ya. Kalau misalkan kita pakai qadarullahu, Allah mentakdirkan. Ya, jadi insya Allah jadi qadarullahu sama qadarullahi insya Allah maknanya tidak jauh beda di situ ya. Jadi takdir Allah. Ya.
Jadi ya takdir Allah, Qadarullah, ya Allah mentakdirkan begini. qadarullah itu takdir Ya. Allah. Tapi kalau Nah, qadarullah oh, Allah mentakdirkan gitu. oh ya, jadi qadarallahu Allah mentakdirkan. Kalau Mentakdirkan. qadarullahi takdir Allah. Oh, qadarullahi ya. Ya, qadarullahi. Ya. Ustadz, qadarallahu itu kan berarti dia subjek, Ustadz ya. Oh iya betul. Ya, Allah punya Allahnya Makanya subjek. dia makanya mengagumkan karena subjek kan. Ya. Oh, kalau yang ini Allah di ayat ini dia Allah. maf'ul bi. Maf'ul Karena bihi, ya. Kalau di sini kan ini kembali fathah, Patah. maf'ul Oh bi. ya. Ya. Kan dia fathah masih maf'ul bi. Ya. Ya, kalau lagi gini ingat Ya. Ustadz. Nanti kalau bikin PR, apalagi saya ikut beberapa kelas, udah lupa deh. Ya. Tadi ikut kelas bahasa Arab udah seru. Ya, jadi kalau kita misalkan merencanakan tadi misalkan jam 16 sampai rumah ya, ternyata qadarullah macet kan gitu ya. Iya, iya. Dia sudah ikhtiar. Nah, itu kita baik qadarullah. Qadarullah macet gitu. Tapi udah dihitung Tapi sama Allah. double Ya. pahalanya. Iya, Iya, ya udah kita nggak dihitung. bisa apa-apa karena sudah qadarullah kan begitu ya. Ya, Kasih Pak Ustadz. ya, sama-sama. Yang berikutnya kita masuk di ayat 76 ya'lamu. Ya, Bu Wardi silakan ya'lamu. 76 ya? 76 ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim. Dia mengetahui, itu maksudnya dia Allah Ustaz ya. Dia mengetahui apa yang di antara tangan-tangan mereka. Wa ma khalfahum wa ilallah. Dan apa yang di belakang mereka, dan kepada Allah turja'un. Semua urusan dikembalikan. Ya, ya'lamu dia mengetahui ya. Nah, berarti sudah ada fi'il dan fa'il di situ ya. Iya, udah. Ma baina aydihim, apa yang ada di antara kedua tangan mereka. Nah, di antara kedua tangan itu maksudnya di depan ya. Nah, Ya, di depan mereka. Makanya ini bentuk idiom yang bisa diartikan dengan Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka. Di depan. Ya, di depan mereka berarti masa depan ya. Jadi masa depan kita Allah tahu di situ ya. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka atau masa lalu di situ ya. Jadi Allah bisa mengetahui masa depan kita semuanya. Allah bisa mengetahui masa lalu kita semuanya. Ya, nah di sini kita dapati ya'lamu ma baina aydihim di situ karena tidak ada bentuk maf'ul bi yang langsung tampak dengan tanda harokat ya. Jadi ini adalah ma baina aydihim di situ. Ya, tapi kalau kholfanya jelas kholfa pakai masuk ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau ma baina aydihim karena bentuknya idiom di situ, jadi ini rangkaian kata yang diartikan masa depan di situ ya. Allah mengetahui masa depan mereka ya. Nah, kemudian Allah juga mengetahui latar belakang mereka atau masa lalu mereka. Nah, kholfa di situ dia menjadi masuk di situ ya. Ya. Jadi masuk ya. Jadi dia selain jadi mudhaf, dia juga maf'ul bi kata ya'lamu ya. Jadi Allah mengetahui latar belakang mereka atau masa lalu mereka. Wa ilallahi, dan kepada Allah lah turja'ul umur, segala urusan dikembalikan. Nah, turja ini pasif ya, majhul Bapak Ibu ya. Makanya kemudian kita mendapati al-umuru marfu' dhammah. Dia bukan fa'il tapi dia pengganti fa'il. Nanti namanya naibul fa'il ya. Jadi kita belum pelajari naibul fa'il. Ya, dia naibul turja'un fa'il. itu bukan fi'il Ustaz. Oh betul, dia fi'il tapi pasif. Turja. Iya, fi'il pasif. Kalau tarji berarti dia aktif ya, fi'il aktif. Ya, tapi tetap aja namanya fi'il mudhari. Betul, fi'il mudhari, tetap dia fi'il mudhari. Ya, nah kenapa kemudian dipastikan kalau dia majhul untuk bisa dipastikan terkait dengan bagaimanakah kita mendapati kata berikutnya ya. Jadi al-umur ini posisinya nanti menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il ya. Ya, dia tetap dhammah marfu al-umur karena dia pengganti fa'il, berarti dia posisinya seperti fa'il. Nah, turja Allah sebutkan turja pakai mu'annats karena al-umur itu jamak. Nah, setiap jamak mu'annats ya. Jadi Allah tidak menyebut dengan yurja'ul umur tapi turja'ul umur. Jadi segala urusan dikembalikan pada Allah. Tapi ini di sini berartinya dia Ustaz ya. Oh ya, dikembalikan betul. Ya. Anta jadi segala urusan dikembalikan padanya. Ya.
Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Oh ya, silakan. Aidihim itu bukannya biasanya tangan terjemahannya Pak Ustadz. Oh, betul. ID itu tangan-tangan, betul. Ya, jamak dari yadun, betul. Sini kok jadinya di hadapan berubah jadi di Oh ya, hadapan. jadi begini, ini kalau kita berkata ma apa-apa yang baina di antara aidihim, kedua tangan mereka. Nah, maksudnya itu di antara dua tangannya, di depannya ya. Nah, sehingga bisa diartikan dengan masa depan. Nah, Oh. jadi bentuk idiom yang diartikan masa depan ya. Kalau khulfa sudah diartikan masa lalu atau latar belakang di situ. Ya. Nah, nanti bisa juga secara tekstual kita terjemahkan Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka. Jadi sesuatu yang ada di depan mereka ya. Dan Allah mengetahui apa yang ada di belakang mereka. Jadi secara tekstual begitu. Nanti kontekstualnya bisa tadi terkait masa depan dan masa lalu. Ya. Ini kan maksudnya itu kan sama kayak ayat kursi ya Ustadz ya. Ayat Ya. kursi kan juga. Aidihim Ya. itu sama kafahum juga kan. Betul. Ya. Nah, nanti lanjutannya berarti wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa Iya, bima iya. syaa. Ya, Tapi Ustadz. memang ada kalimat seperti itu juga. Ya. Ya. Oke, Pak Ya, jadi Ustadz. artinya begini, ketika kita yakin ya Allah tahu masa depan kita, Allah tahu masa lalu kita, ya berarti ketika semua sudah kita oleh Allah, kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik di situ ya, untuk agar masa depan kita insya Allah bisa menjadi baik. Ya, karena ada orang yang mereka ternyata tidak ada usaha di situ Bapak Ibu untuk tadi mempersiapkan masa depannya sehingga berantakan di situ ya. Nah, terkait juga tadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang mungkin dilakukan oleh seseorang di situ ya. Ya, jadi dia merencanakan kejahatan, dia merencanakan keburukan. Nah, itu maksudnya kalau dia beriman pada Allah, dia tidak akan berani, gitu ya. Karena pasti dia akan mendapatkan ini apa hasil dari apa yang telah dilakukannya di situ ya. Ya. Ya, jadi kalau lurus di jalan Allah, insya Allah aman di situ ya. Nah, kalau tidak, nah itu yang berbahaya. Ya, jadi apakah seorang itu kayak begini ya, kematian kan juga masa depan kita Bapak Ibu ya. Ya, kita tidak pikir Allah misalkan setahun lagi kan begitu kan tidak mungkin diundur, tidak mungkin dimajukan. Tapi ketika seorang menghabisi dirinya di saat dia ditetapkan matinya, nah, dia akan bertanggung jawab penuh di hadapan Allah di situ ya. Ya, makanya orang yang beriman ya misalkan dia mendapati segala macam cobaan, kan dia akan hadapi dengan baik di situ ya. Ya, kalau ada orang berkeinginan mati, itu misalkan ya, karena mungkin sedang kalut atau sedang apa, kalau dia beriman, dia tidur saja juga mati. Gitu ya. Tapi kalau dia kemudian menghabisi dirinya kan bahaya. Tidak ada kesempatan bertaubat gitu ya. Ya, nah itu juga termasuk ma baina aidihim ya. Jadi apa yang ada di depan mereka ya atau masa depan mereka, kapan matinya mereka dan seterusnya. Ya, jadi sehingga kita tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik di situ ya. Ya. Berikutnya kita masuk di ayat 77 ya ayuha Bu Anida silakan. Bu Tuti sudah sampai rumah belum? Ya Bu Anida dulu silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya, Pak Ustadz? Oh ya, jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah dan sembahlah Tuhanmu. Waf'alul khaira dan berbuatlah kebaikan la'allakum tuflihun agar kamu beruntung. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang telah beriman. Ya, itu kalau kita bisa irka'u ya. Rukuklah kamu sekalian, ya wasjudu dan sujudlah kamu sekalian. Ya, ini maksudnya rukuk dan sujud berarti ada dalam sholat kita ya. Dan ini nanti terkait dengan ketundukan kepatuhan kita pada Allah ya. Wa'budu rabbakum dan sembahlah Tuhan kamu sekalian, itu berarti ada dalam rangkaian sholat. Waf'alul khairan dan lakukan kebaikan, la'allakum tuflihun agar kamu sekalian beruntung atau kalian menang. Nah, di sini kita mendapati kata irka'u ya ayyuhalladzina amanu irka'u. Irka'u itu
mufradnya irka di situ ya. Kalau menyuruh satu orang berarti irka ya. Kalau menyuruh banyak orang, orang-orang beriman, irka'u dijamakkan oleh Allah. Usjudu juga begitu, u'budu juga sama. Jadi 3 kata itu fi'il amr semuanya dan jamak semuanya. Nah, robba di sini dia masuk karena menjadi maf'ul bih ya. Robba ya. Jadi bukan robu, jadi maf'ul bih makanya robba. Ya, nah, robba ini tidak punya al, tidak punya tanwin karena dia menjadi mudhaf. Ya, sehingga nanti penjelasan robba Tuhan itu masih ada tambahannya ya. Robbakum Tuhan kamu sekalian. Nah, kum ini kalau seandainya bisa diberikan tanda harokat, karena kalau kum ini kan domir Bapak Ibu ya, dia termasuk yang mabni yang tidak bisa dirubah, nggak bisa diubah ya. Jadi kalau seandainya dia mu'rab itu nanti kasrah di situ. Tapi kalau bukan mu'rab dia mabni sehingga tampil tetap kum ya. Jadi robbanya ini mu'rab, kumnya mabni ya. Robbakum Tuhan kamu sekalian. Waf'alul khairan dan lakukan kebaikan. Nah, ini juga perintah untuk jamak juga. Lakukan al khairan menjadi maf'ul bih. Lakukan kebaikan. Ya, la'allakum tuflihun agar kamu sekalian beruntung ya. Berarti ini sudah jadi rumus ya. Jadi orang ketika berbuat baik maka dia akan dapatkan keberuntungan di situ. Ya, jadi itu bahasa yang Allah janjikan ya. Jadi kalau orang ingin mendapatkan keberuntungan, maka dia akan banyak berbuat baik. Karena kadang-kadang orang merasa begitu ya. Ya, berbuat baik untuk orang lain rugi dong gitu ya. Padahal dia akan dapat keberuntungan di situ. Ya, jadi meskipun seakan-akan orang lain yang untung karena kita berbuat baik padanya ya. Tapi hakikatnya kita mendapatkan kemenangan, keberuntungan di mata Allah. Nah, apa itu? Ya, nanti kembali pada Allah ya. Apa yang Allah berikan pada kita termasuk dengan kata tuflihun itu. Yang jelas tuflihun itu bentuknya fi'il mudhari' majhul, tuflih afan, fi'il mudhari' maklum biasa ya, tuflihun beruntung ya. Nanti kalau kita kembali pada Al-Baqarah disebut Allah dengan muflihun ya, wa ulaikumul muflihun. Ya, nah itu indikasi mereka mendapatkan surganya Allah di situ ya. Jadi artinya yang Allah tawarkan pada mereka kemenangan itu bukan hal yang kecil ya, tapi hal yang sangat besar. Ya, jadi kalau kembali pada wa ulaikumul muflihun itu yang berbeda, cuma al muflihun menggunakan isim di situ saja ya, kalau tuflihun menggunakan fi'il ya. Ya, jadi itu yang kemudian tadi memotivasi orang-orang beriman ya. Mereka semakin banyak berbuat baik, maka mereka semakin banyak mendapatkan keberuntungan. Ya, jadi orang-orang kadang mereka melakukan kesyirikan dalam rangka untuk mendapatkan keberuntungan ya. Jadi mereka bersyirik untuk mendapat keberuntungan, padahal justru itulah kerugian yang akan mereka dapatkan. Gitu ya. Ya, apalagi kalau pas itu di saat kematiannya atau di saat waktu kematiannya, sulit dia untuk bertobat pada Allah ya. Nah, ketika berbuat syirik ternyata dia belum bertaubat di situ ya. Ya, jadi sehingga yang ada adalah kesengsaraan dunia akhirat. Ya. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Ya. Berarti ciri-cirinya mudhof itu dia nakiroh terus fathah gitu. Ya, jadi ciri mudhof itu nakiroh. Sebetulnya kalau pakai bahasa nakiroh tidak menjadi istilah nakiroh ya. Nah, pokoknya dia tidak punya al, tidak punya tanwin. Kalau disebut, jadi aslinya mudhof itu jadi kalau nanti ma'rifah, idhofah termasuk ma'rifah ya. Iya, ya kalau ada alif cuma dia tidak punya al. Ya. Ya, jadi nggak boleh sebut nakirah, Ustaz. Kalau disebut nakirah tidak boleh karena nanti riskan. Jadi disebut aja tidak ada fathah tain, tidak ada alif lam. Oh ya, jadi tidak ada tanwin, tidak ada alif tanwin ya, tidak ada tanwin ya. Ya, jadi mudhof itu tidak punya al, tidak punya tanwin. Tanwin ya. Mudhof ilaihnya pasti kasrah. Mudhof ilaihnya pasti kasrah ya, Ustaz. Berikutnya pasti kasrah karena mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih kasrah dong. Kasrah ya. Betul, kasrah. Nah, mudhof ilaihnya itu bisa pakai ma'rifah boleh, pakai al atau tidak pakai al juga boleh gitu ya. Ya. Kasrah. Jadi makanya kalau mudhof ilaih itu bisa kita pastikan dia itu ma'rifah atau nakirah. Tapi kalau idhofah itu rata-rata dia masuk dalam kategori ma'rifah ya, bukan nakirah meskipun tidak punya tanwin ya. Ya, karena dia juga tidak punya al. Jadi nanti kalau tadi ciri-ciri ma'rifah itu diantaranya idhofah ya. Jadi mudhof itu ternyata dia masuk pada ma'rifah. Ustaz, jadi kalau dia ada yang kasrah, isim yang kasrah, berarti kita itu harus menyadari bahwa itu pasti mudhof ilaih gitu ya Pak Ustaz, mudhof ilaih. Kalau tidak ada huruf jar akan begitu. Ya, betul. Kalau tidak ada huruf jar, itu pasti berhubungan dengan kata sebelumnya, mudhofnya dan yang kasrah itu mudhof ilaih gitu ya.
Ya, akan berkaitan dengan itu. Ya, Ya, ya. Pak ya, Ustadz mau nanya satu lagi Pak Ustadz. ya, Ini di Quran saya ya, wasjudu itu ada garisnya. Terus ya, habis itu kan di akhir kan ada tanda sujud tilawahnya kan. ya, Nah, ya. ada ayat yang tanda garisnya itu di ayat sebelumnya atau bahkan 2 ayat sebelumnya, tapi baru tanda sujud tilawahnya itu setelahnya, ayat setelahnya gitu. Itu apa maksudnya Pak Ustadz? Bukan dalam satu ayat maksudnya. Ya, ya. Oh ya, jadi eh, dia ada di kata-kata itu, ada di kata sajadah dan perubahannya ya. Bisa Ya. sajadah ya judu atau ya judun atau wujud dan seterusnya. Jadi aslinya ada di kata itu. Nah, kemudian kenapa kita kemudian mendapati dia ditaruh di penghujung ayat atau mungkin bahkan di ayat berikutnya di situ. Ya, betul. Ya. Betul itu yang saya tanya. Berarti dia masih terkait. Jadi ayat Oh, berikutnya itu masih satu menjadi satu kesatuan dengan yang sebelumnya. oh Karena kan gitu. begini, ayat itu tidak selalu menjadi tanda berhentinya kalimat di situ ya. Boleh jadi ayat itu yang berikutnya masih nyambung dengan yang sebelumnya. Cuma dia dikasih tanda ayat saja. Jadi memang ayat bukan tanda benar berhenti. Nah, kalau kita berhenti silakan, kalau mau wasol pun bukan juga dipersilakan di situ ya. Jadi karena kalau kita wasol untuk bisa melangkai ayat boleh, jadi sehingga sajadah yang ditetapkan itu berdasarkan kelengkapan makna di situ ya. Oh Ya, iya iya. ya betul. Jadi kalau misalkan di kata wasjudu di sini misalkan tiba-tiba ada ayat gitu ya, pasti dia akan perintah sujudnya ketika akan melangkah sampai tuflihun di situ. Ya, jadi ibarat kita mendapati sebuah jumlah kalimat itu berarti kalimatnya sudah sempurna ya. Ya, Ustadz, saya nyambung lagi nih. Berarti ya. kalau kita sujud tilawahnya di Tuflihun, berarti begitu kita bangkit, kita baca apa Ustadz? Kan Kita nggak bang, mungkin. ya. Setelah kita sujud tilawah, ini kan saya pikir tadinya sujud tilawah di wasjud ya. Ini kan Ya, ternyata sujud tilawahnya di Tuflihun. Begitu ya. kita bangkit, kita baca apa? Kan kita masih berdiri waktu bangkit. Oh ya, kalau bangkit kita bisa membaca berikutnya. Atau kita Oh, bisa langsung rukuk boleh. Ya. kita ruku. Kan selesai ayat, Ya. Bu. Langsung Nah, ruku. selesai ayat kan kita baru sujud, Pak Ustadz. Oh ya, betul selesai ayat. Misalkan di penghujung al-alaq ya, wasjud Iya, waktari alat ya. di situ Iya, ya. iya, wasjud Ya, waktarib jadi ya. ketika kita habis sujud, kita bisa rukuk. Setelah itu, ya. Jadi setelah sujud kita berdiri sempurna, baru kita Iya, rukuk. ya, Atau itu kita, maksud saya. ya, kita langsung rukuk atau kita nambah ayat yang lainnya boleh. Ya, Gitu. saya biasanya baca itu, baca apa yang pendek itu, Ya. kuliah, Al-Kafirun. yang pertama, bukan. Al-Ikhlas. Setelah, saya suka baca Al-Ikhlas. Supaya kan, kita kan setelah itu kan kita berdiri ya, baca Al-Ikhlas, Ya. baru ruku. Ya. Di masjid Ya. saya begitu soalnya. Jadi Oh, saya iya. ngikut. Iya. Pak Ustadz mau nanya, Pak Ustadz. Iya, silakan. Kalau irka ini bahwa dia kita baca ir bukan ar atau ur itu karena harus dihafalkan Pak Ustadz. Oh, itu karena teori. Itu teori ya. Jadi ini nanti sama irka, usjud dan u'bud. Nah, itu ini fi'il amr semuanya. If'alu juga amr ya. Nah, ini ada irka pakai i kasroh, usjud pakai domah, u'bud pakai domah, if'al pakai kasroh. Nah, ini kalau jadi ini kita perhatikan irka itu berarti huruf yang pertama hidup itu kaf ya, Bapak Ibu ya. Kafnya Fathah ya. ya, fathah Kaf ya. ini berharokat fathah. Ya, nah berarti kesimpulannya kalau harokatnya fathah, huruf yang pertama fathah yang hidup itu kita akan baca i. Ya. Nah, kalau usjudu ju itu domah ya. Kalau Ya, domah kita baca u. U. Kalau u'budu karena bu domah ya dibaca u juga. Nah, yang if'alu itu karena fathah, seperti irka persis ya. Ya. Jadi ini berarti ada dua jenis irka, if'al itu sama, usjud dan u'bud sama. Ya, nanti satu lagi kalau harokatnya kasrah akan kita baca i juga ya. Misal ijlis juga kasrah ya. Ya, jadi kalau harokat yang hidup itu fathah dan dhammah, maka kita baca i. Fathah dan kasrah kita baca i, kalau dhammah kita baca u. Itu saja kesimpulannya. Jadi Yang tidak kita ada lihat, bacaan a ya. Jadi amr kita tidak akan baca a, bacanya u atau e. Iya betul. Ya, jadi kalau dhammah kita baca u, kalau fathah dan kasrah kita baca i.
Nah, di ayat ini ada contohnya cuma yang fathah dengan dhammah saja ya, yang kasrohnya Iya. tidak ada. Nah, kalau yang saya hafalin Ustaz, kalau ain fiilnya itu fathah Ya, atau ya. kasroh, itu pasti dia bacanya kasroh. Tapi Oh, Ya, kalau kalau ain fathah fiilnya. kasroh betul ya, ain Ya, ain tapi fiilnya. kalau fiilnya yang ain kita lihat. fiilnya Ya, dhammah baru itu baca u. Ya, betul. Yes, itu betul. yang Ya. saya Ya, nanti kalau ingat-ingat dia Ustaz. kasroh akan dibaca i juga. Iya, Ya, i sama fathah ya, karena dia nggak pernah ada fathah kan? ya, Jadi yang kita perhatikan ain fiilnya ya Pak Ustadz. betul Ya, yang harus ain fiil. diperhatikan karena kalau fa fiilnya pasti mati di situ ya, pasti sukun. Jadi jenis fiil amr begitu kayak uful, nah itu fa fiilnya pasti mati. Jadi yang hidup ada ain fiilnya. Kasih Pak Alhamdulillah Ustadz. Ustaz. Ya, Menambah wawasan lagi Ustaz. ya, Sekarang kita sekarang besok lupa. ya, kita masuk di ayat 78. Ya, ini nanti wakaf sampai di muslimin ya. Nah, Bu Oh iya. Tuti silakan wajahidu sampai di al-muslimin. Sampai saya Pak Ustadz. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah. Hakko jihadihi, sebenar-benar jihadnya. Huwa ijtabakum. Wajib tambah. Kalau Ya. dibaca langsung saja ya. Wajib ya. Oh ya. Huwa ijtabakum. Dia telah memilih kalian. Wa ma ja'ala alaikum fitini min haraj. Dan dia tidak menjadikan atas kalian dari kesempitan dalam agama. Millata abikum Ibrahim, ikutilah agama bapak kamu Ibrahim. Huwa sama iya Pak. Huwa samas atau sama Ustaz? Sama panjang. Huwa sama kumul muslimina min qabl. Dia memberi nama kamu orang-orang muslim dari dahulu. Wa fiha, sudah Ustaz? Sampai wa fi hadza. Wa fi hada, dan dalam ini, dan Ya. dalam Al-Quran. Ya. Wajahidu, dan berjihadlah kamu sekalian fillahi, di jalan Allah. Ya, ya. Jadi di jalan Allah maksudnya fisabilillah ya, di jalan Allah, bukan di jalan syaitan. Ya, jadi semua atas perintah Allah. Ya. Hakko jihadi, sebenar-benar jihadnya. Huwajtabakum, dialah yang memilih kamu sekalian. Jadi Allah yang memilih kita ya. Jadi ketika kita sudah ada di jalan Allah, yaitu karena Allah yang telah memilihkan buat kita, mesti kita syukuri. Nah, ternyata kita ditetapkan Allah ada di jalannya ya. Karena ada orang-orang yang mereka ada di jalan syaitan di situ ya. Ada di jalan syaitan kehidupannya. Ya. Jadi sehingga ini dipastikan wajtabakum, Allah yang memilih kalian. Jadi ketika kita sudah terpilih, kita mesti bersyukur ya, mensyukuri itu semuanya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj ya. Dan dia tidak menjadikan atas kamu sekalian kesulitan dalam agama. Jadi kita beragama ini bukan untuk bisa memberikan kesulitan, tidak ya. Ya, tapi memberikan keberuntungan tadi, kebaikan-kebaikan buat kita. Ya, nah itu yang tadi kalau ada orang-orang yang mereka merasa kesulitan dengan aturan-aturan keagamaan ya, menunjukkan kalau mereka belum memahami. Karena sebetulnya aturan-aturan itu untuk menyelamatkannya. Karena kan begini Bapak Ibu ya, orang itu kalau nggak disiplin misalkan ya, orang itu naik kapal dan semau-maunya tidak pakai aturan ya, pokoknya dia sakarpe dewe gitu ya, semau-maunya, ya pasti sulit lah gitu ya, bisa celaka semau-maunya gitu ya, naik motor di jalan semau-maunya, ya itu
enggak, dia pengen apa, enggak mau diatur-atur gitu, tapi kan mencelakai dirinya gitu ya. Jadi kalau Islam mengatur karena memang agar kita selamat di situ. Makanya kemudian ketika kita mesti disiplin tadi ya. Oh, ketika adzan kita diperintahkan sholat di situ ya. Ketika Ramadan datang kita diperintahkan puasa di situ ya. Itu kan untuk tadi kita disiplin, kita agar kita bisa selamatkan begitu ya. Jadi bukan haraj ya, jadi bukan untuk mempersempit, menyulitkan, tidak, bahkan itu memberikan kemudahan ya. Ya, millata abikum Ibrahim. Jadi yang kita ikuti di sini adalah millah golongan ayah kamu sekalian atau nenek moyang kamu sekalian, yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ya, jadi untuk mengingatkan bahwasanya semua itu dari Nabi Ibrahim ya. Ya, makanya kalau kita dapati redaksi yang Allah gunakan untuk bisa menyebut kalimat yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim, yang kemudian diadopsi oleh Rasulullah Iftitah ya. Kalau sebelum hijrah menggunakan tadi wajahnya di belakangnya ada wa ana minal muslimin ya. Kalau Nabi Ibrahim wa ana awwalul muslimin di situ ya, makanya disebut itu adalah agama nenek moyang kita Nabi Ibrahim. Wa sammakumul muslimin ya, dia menamai kamu sekalian sebagai muslimin, orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri, min qabl wa fi hadza, baik dahulu begitu. Yang fi hadza di Al-Qur'an juga sama ya, namanya juga muslim. Ya, jadi golongan Nabi Ibrahim itu muslim gitu ya. Makanya kalau ada orang Yahudi menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nenek moyang mereka, begitu juga dengan Nasrani, maka kan Allah bantah langsung di situ ya. Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifah muslimah, tapi dia seorang yang taat dan muslim sejati, kan begitu ya Allah jelaskan ya. Ya, karena agar tadi orang Yahudi tidak menganggap mereka melakukan ibadah begitu karena mengikuti Nabi Ibrahim gitu ya, atau orang Nasrani gitu ya, melakukan ibadah yang kayak sekarang ini karena anggapannya mengikuti Nabi Ibrahim. Tidak, Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi seorang Muslim sejati di situ ya. Jadi ibadahnya seperti kita ini gitu ya, dan itu tadi dalam rangka untuk menyelamatkan kita, bukan mempersulit kita ya. Jadi kalau ada orang yang mereka merasa beragama, berislam itu sulit ya, berarti mereka belum bisa merasakan keberkahannya gitu ya. Ya, jadi memang tadi mesti disiplin gitu ya. Ya, jadi kalau dinyatakan ini salah, berarti kita harus taat di situ, itu salah, karena kalau tidak kita bisa celaka kan itu ya. Ya, jadi tidak semau-maunya ya, dan itulah yang namanya din di situ ya. Jadi agar hidup kita itu seimbang ya. Kalau seorang tidak pakai din, maka hidup mereka tidak akan bisa seimbang. Ya, makanya din itu kan dari kata dana yadinu gitu ya. Dana yadinu itu menimbang di situ ya, agar seimbang di situ kehidupannya, ada tawazun ya. Jadi sehingga akan tadi berpegang teguh pada agama, dan agama yang dimaksud adalah agama Nabi Ibrahim ya. Ya, bukan yang lainnya. Ya, nah di sini kita tadi telah mendapati ada fi'il madhi pada wajtabakum istaba itu kalau kumnya kita lepas nanti juga akan tampak alifnya Bapak Ibu ya, istaba gitu ya, dia fi'il mutal akhir ya, yang ujungnya ilat ya. Ya, kalau wama ja'ala alaikum fid dini min haraj ya, dan dia tidak menjadikan kesulitan dalam agama kalian untuk kalian sendiri ya, millata abikum Ibrahim, yaitu agama ayah atau nenek moyang kalian, yaitu Ibrahim ya. Wasamakumul muslimin min qablu wa fi hada ya, jadi dia menamai kamu sekalian sebagai muslimin dan juga dari dahulu, dan juga dalam Al-Qur'an ini memberikan penjelasan yang sama. Ya, berikutnya kita mendapati alasannya di situ ya. Jadi kenapa kita mendapati kesamaan? Jadi yang dulu di masa Nabi Ibrahim dengan yang diajarkan Rasulullah kok sama? Ya, jadi yang berbeda nanti berarti ada syariat yang berbeda di situ, tapi insya Allah maksudnya sama di situ ya. Nah, dilanjutkan ini muter lagi ke Pak Mazwar ya, liyakunar Rasul. Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Kalau iftitah itu kenapa disebut doa Pak Ustadz? Padahal dia nggak ada doanya di situ. Oh iya, jadi iftitah itu ada istilah doa iftitah, doa pembukaan ya. Iya. Kalau kita perhatikan ada doanya. Misalnya begini, kita mau pakai wajah itu misalkan ya, wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu pernyataan ya. Tapi pernyataan dalam syariat itu ada doa gitu ya.
doa. Ya. Saya Jadi menghadapkan kalau wajah wajah itu wajah kan. tidak ada, jadi tidak ada permintaan apa-apa Bapak Ibu memang ya. Tapi kalau di Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu ada di situ ya. Ya, ya Allahumma nakini ya. Ya. Nah, itu Allahumma nakini itu permintaan ya. Nah, kalau untuk wajah wajah ini kenapa kok disebut dengan doa padahal kita tidak mendapati ada permintaan di sana. Jadi semua zikir yang kita ucapkan itu ada doa di situ ya. Misalkan kita hanya membaca subhanallah gitu ya. Itu ada doa di situ. Ada doa ya. Jadi ketika kita bertasbih, kita berarti bermohon pada Allah ya agar kita itu tadi tetap mentauhidkan Allah di situ ya. Jadi secara tidak langsung ketika kita bertasbih subhanallah di situ, kita itu berarti memohon pada Allah agar kita tetap dalam tauhid di situ ya, agar kita tidak syirik. Meskipun kita tidak mengatakan ya Allah jauhkan saya dari kesyirikan kan begitu ya, tapi tasbih kita itu menunjukkan kita sedang memohon pada Allah agar kita itu tetap aman ya dalam mentauhidkan Allah, tidak syirik padanya. Ya, dan kalau kita dapati memang contoh-contoh yang pernah kita singgung banyak di situ ya. Misalkan Nabi Yunus ya. Nabi Yunus ini juga kalau kita perhatikan kan nggak ada doa sama sekali ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya pernyataan saja kalau dirinya zalim ya. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk di antara golongan Engkau yang zalim. Ya, tapi tadi ada permohonan di situ ya. Jadi di balik ucapan-ucapannya itu ada harapan, ada cita-cita, ada permintaan ya. Meskipun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Jadi Nabi Yunus itu pengen harapannya itu kembali pada kaumnya, gitu ya. Jadi pengen dikembalikan Allah ke kaumnya. Jadi merasa menyesal di situ ya. Tapi tidak diungkapkan dengan kata-kata ya. Hanya kalimat-kalimat tadi. Jadi artinya ketika dia berucap itu Allah mengetahui apa yang dia inginkan. Itu kan luar biasa ya, tidak meminta tapi Allah kasih gitu ya, karena dia punya keinginan meskipun kalimat yang disebutkannya itu bukan sebuah permintaan. Makanya kalau iftitah itu yang wajah wajah meskipun tidak ada doa, tidak ada permintaan, tapi disebut dengan istilah doa iftitah di situ ya. Ya, jadi karena berarti ada permintaan, ada harapan ya, dan nanti yang lain-lainnya juga seperti itu. Kalau ada kalimat doa yang memulai istilah-istilah tertentu, itu berarti menunjukkan bahwasanya ada harapan, ada keinginan dari orang-orang yang membacanya. Nah, tadi kita ambil contoh Rasulullah SAW tadi ya. Ya, jadi menghadirkan permintaan, ternyata mereka tidak langsung to the point memintanya, tapi mereka menyampaikan tadi kesalahannya di situ ya. Penyalahan diri sebenarnya Ustaz. Iya. Nah, jadi ternyata di balik zikir kita itu Allah melihat keinginan kita ya. Jadi silakan kita banyak berzikir karena Allah akan melihat dan mengetahui apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Iya. Ustaz, tanya lagi Ustaz. Tanya Ustaz. Ya. Ya, ini kan tadi saya ada kesalahan baca seperti huwa sama kumu. Itu saya agak bingung karena mem itu masih ada cengkok lagi. Jadi seolah-olah kayak ada tambahan huruf gitu. Seperti yang di atas itu ijtabakum, huwa ijtabakum ba, dan seolah-olah nggak langsung kaf itu. Ada cengkok lagi itu yang membingungkan. Itu gimana? Oh iya. Itu nibroh namanya ya. Nah, nibroh itu kalau kumnya kita pisah, ijtaba kalau kita buang kumnya ya. Nah, Bapak Ibu ya, itu nanti dia tampil kayak alif bengkok. Jadi nanti dia tampil kayak alif bengkok di situ ya. Nah, jadi istaba kayak alif bengkok panjang. Makanya cengkoknya masih ada sih. Sama juga begitu. Jadi sama kalau kumnya kita hilangkan, nanti masih ada seperti ya di situ ya, tapi tidak punya titik di situ ya, sama gitu ya. Sama ya, jadi, gitu. Ya, jadi sama, dia panjang. Panjang. Ya, jadi huruf sama ada cengkoknya ini memang asli, dia memang punya alif di situ, tapi alifnya kayak ya ya. Jadi alif yang tampil seperti ya. Nah, kalau untuk ini alif berdiri yang di atas mem atau yang di atas tadi ba istaba itu ya. Itu untuk menegaskan buat kita di atas ba ya istaba ya. Nah, itu untuk menegaskan kalau itu mat di situ ya. Mat. Ya, jadi namanya, kita mesti baca panjang. Namanya nip apa? Namanya nip apa tadi?
Oh tadi, namanya nibroh. Jadi nibroh Nibro. itu, ya Nibroh. nibroh itu tatakan. Kalau bahasa kita tatakan ya, Bapak Ibu ya. Tatakan. Tatakan. Nibroh. Ya, jadi nibroh itu bahasa kita tatakan. Jadi kalau dalam dalam ilmu imla itu ada istilah nibroh. Jadi nibroh itu biasanya tatakan ya miliknya ya Bapak Ibu ya, yang nggak punya titik, tapi dia dipakai tatakan oleh huruf-huruf tertentu di situ ya. Oh Iya, iya, jadi Tatakan ya. ya. ada Jadi aja. dia kayak gigi gitu ya, masih ada cengkoknya satu gigi lagi di situ ya. Iya. Nah itu nibroh namanya, itu tatakan. Tatakan yang tidak boleh dibuang karena nanti kalau dia tidak ada, nanti hurufnya hilang di situ ya. Jadi tatakan itu harus ada di situ karena asya Nggak ada istaba tempatnya ya. panjang. Ya, jadi dia Nggak ada tetap ada. tempatnya. Sama panjang dia tetap ada. Jadi dia nggak boleh hilang karena nggak ada huruf yang menyebabkan dia hilang. Jadi dia tetap harus ada. Ya, jadi kecuali kalau kita mendapati ada harfu jasmin atau harfu nasbin ya akan punya pengaruh. Cuma dia fi'il madhi tidak akan terpengaruh sama sekali. Ya, kalau harfu nasbin dan jasmin kan pengaruhnya hanya di mudhari' saja ya, di madhi tidak punya Ya. pengaruh. Jadi tetap madhi itu tetap karena mabni gitu Bapak Ibu ya. Madhi itu jadi dia meskipun ada misalkan di depannya ada nasab, ada jazm, dia tetap tenang saja, nggak ada perubahan, tetap mabni di situ ya. Berbeda dengan mudhari' yang dia akan mengalami perubahan. Iya. Luar Saya mau biasa, turutin Pak yang Ustaz. tadi Ustaz. Ya. Yang tadi apa namanya iftitah. Berarti lebih baik kita baca Allahumma ba'id Ustaz. Oh, Karena kan di situ ada permohonan. Gimana iya, Ustaz? jadi begini. Nah, kalau Rasul, jadi kalau dalam riwayat Rasulullah sebelum Fathu Makkah itu membaca wajah wajhiya lillazi fataras samawati wal ard ya, kalau Ya. terkait dengan iftitah. Tapi setelah Fathu Makkah Rasul mengganti dengan Allahumma ba'id baini. Dan itu sampai wafat beliau tidak mengganti yang lainnya lagi di situ Allahumma ya. ba'id ya. Nah itu yang diikuti Ya. oleh para sahabat. Jadi para sahabat karena Rasul mengganti Allahumma ba'id ya setelah Fathu Makkah itu, sehingga kemudian mereka juga mengikuti cara Rasul ketika baca iftitah. Nah, tapi apakah yang pertama itu dimasuk? Oh tidak. Nah, kalau ada orang membaca masih dipersilakan ya. Ya karena kan tidak dihapus di situ untuk wajah wajihnya. Jadi Iya, kalau nggak yang dinasahkan boleh nggak. gitu ya. Ya cuma tadi Rasul meskipun membaca Allahumma ba'id itu lebih nggak selama wajah wajihnya di situ ya. Iya. Tapi karena Pendek itu yang banget soalnya. terbaru, karena yang terbaru gitu ya, sehingga Rasul para sahabat mengikutinya. Ya. Baik. Jadi Kalau baca ini boleh nggak Pak Ustaz? Kenapa? Kalau baca Alhamdulillah dan kasiran mubarakan fih itu? Oh boleh. Itu yang lebih pendek di situ ya, lebih singkat, disilakan. Ya. Ya, jadi berarti jenis iftitah berarti boleh buat kita ya. Nah, silakan saja. Pak Ustadz, Ya. Alhamdulillah. jadi kalau doa Nabi Ayub saya maritu itu Pak Ustadz artinya itu sama bahwa dia nggak minta tapi cuma ngasih tahu dia sakit. Oh betul. Wa idza maritu wa huwa Maritu yashfin fahuwa misalkan. yashfin. Ya, itu pernyataan, justru pernyataan ya. Ya. Jadi ketika saya sakit ya dialah Allah yang menyembuhkan saya gitu ya. Maksudnya dirinya tidak minta gitu ya. Cuma tadi ya sudah ya Allah yang menyembuhkan bukan yang lain kan begitu. Maksudnya itu bahasanya halus di situ ya. Halus banget itu ya. Tapi menohok bahasanya gitu ya. Halus sekali. Jadi ya kalau Allah disebut yashfin ya Allah insya Allah akan mengabulkan di situ ya. Karena sudah disebut berkali yashfin, Allah lah yang menyembuhkan. Ya. Jadi artinya Allah akan berperan di situ untuk menyembuhkannya gitu ya. Itu bahasa halus permintaan begitu ya. Jadi memang para rasul itu ketika mereka meminta ternyata tidak semuanya menggunakan fil amr di situ ya. Ada yang mereka itu hanya memberikan pernyataan saja gitu ya. Tapi itu permohonan yang halus kayak Nabi Zakaria. Coba Nabi Zakaria itu. Nabi Zakaria itu kan sebelum berdoa ya karena kan sudah lama sudah sepuh tidak punya anak ya. Tapi setiap akan berdoa itu ternyata doanya itu kan luar biasa Bapak Ibu ya. Ya. Saya tidak pernah kecewa dengan Allah. Ya, saya tidak pernah kecewa dengan Allah. Dalam banget. Jadi justru. dalam banget ya. Jadi iya. Ya, jadi jangan kan kita bicara tadi ya terkait kita beribadah kepada Allah Bu ya. Ada orang gitu ya yang kemudian ngomong gitu pada ibu gitu ya. Saya tidak pernah kecewa sama ibu.
pasti ternyuh lah gitu ya. Iya. Masa ya, meskipun tidak ada permintaan ya, tapi pasti ternyuh di situ ya. Seperti itu. Jadi meskipun dia tidak meminta sesuatu, pasti tadi kita akan memperhatikannya di situ ya. Ya, Karena makasih. mungkin ketika meminta merasa malu. Nabi Ayub kan begitu ya. Ya Allah, baru 17 tahun merasa malu kan itu ya. Udah bikin pernyataan saja gitu ya. Ternyata pernyataannya bikin terenyuh kan begitu ya. Ya, wa idza maritu fa huwa yashfin ya. Kalau aku Iya. sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Tapi kalau di depannya kita tambahin ya Syafi isti, baru wa idza maritu fa huwa yashfin, boleh Ustaz? Oh, silakan saja. Dipersilakan ya. Karena memang kita ketika memohon boleh tadi pakai fil amr, isfinya tadi yang amr ya di situ ya. Iya, iya. Tapi kalau Ya, kan murni kita tanpa memohon. amr pun juga insya Allah aman ya. Iya. Yang jelas kan begini ya, Allah pasti kan tahu apa yang sedang kita rasakan ya. Kita menyatakan seperti itu ya memang totalitas kita memang menyampaikan apa adanya pada Allah. Jadi Nabi Ayub menyampaikan apa adanya di situ ya. Ya, jadi apa ya? Tidak kecewa. Itu menunjukkan kan tidak kecewa sama sekali ya kalimat seperti itu. Tidak pernah kecewa meskipun tidak diungkapkan seperti ungkapannya Nabi Zakaria ya. Tetapi menunjukkan tidak pernah kecewa dengan Allah ya. Dan dia yakin tidak ada yang lainnya bisa menyembuhkan kecuali Allah. Ya, dengan kalimat itu, fa idza maritu wa huwa yashfin ya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, lanjutannya tadi kembali ke Pak Mazwar ya, muter liyakuna Pak Mazwar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Agar Rasul menjadi saksi atas kalian dan kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Faqimus sholata wa atuz zakah. Maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa'tasimu billah. Dan berpegang teguhlah kepada Allah. Wa maulakum, dia adalah pelindung kalian. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, Itu doa ini juga itu. lanjutan dari ayat tadi ya. Liyakuna rasul ya. Jadi kenapa kemudian tadi ditetapkan namanya Muslim dari dahulu sampai sekarang yang ada dalam Al-Quran ya. Liyakuna rasulu syahidah, agar Rasul, maksudnya Rasulullah juga menjadi saksi. Alaikum atas kamu sekalian. Watakunu syuhada ala nas, dan kalian menjadi syuhada, saksi-saksi atas manusia yang lainnya. Ya, jadi Rasul jadi saksi buat kita dan kita menjadi saksi buat manusia-manusia yang lainnya. Maka di sini kita karena menjadi saksi, otomatis kita juga disuruh untuk mengajak ya. Nah, apa ajakan yang bisa kita lakukan di situ agar kita juga menjadi syuhada ya? Maka aqimus shalah ya, tegakkanlah sholat. Jadi artinya kita disuruh untuk mengajak yang lainnya untuk menegakkan sholat di situ ya. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Wa tasimu billah, dan berpegang teguhlah dengan Allah atau dengan agama Allah atau dengan aturan agama Allah. Ya, jadi di sini diperintahkan untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat. Ini berarti mewakili rukun Islam Bapak Ibu ya. Jadi rukun Islam sudah diwakili dengan iqamatus sholat wa ita'uz zakat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jadi muamalah pada Allahnya sudah dapat, muamalah ma'nasnya juga sudah dapat ya. Jadi ini mewakili dua muamalah tadi. Jadi sholat kita muamalah kita pada Allah ya, kemudian zakat kita muamalah kita pada manusia. Ya, kemudian selain itu wa'tasimu billah, berpegang teguh dengan ajaran agama Allah ya. Ya, jadi itu berarti insya Allah aman yang seperti itu. Ya, huwa maulakum, dialah pelindung kalian. Nah, maula ini aslinya juga punya nibroh tadi ya. Nah, dia ada nibrohnya di situ. Kalau kumnya kita hilangkan nanti tampilannya seperti di sampingnya. Fani'mal maula, seperti itu ya. Karena digabung dengan kum sehingga dia tampil begitu. Jadi agar cengkokannya tidak mengganggu kita ketika membaca, meskipun sudah ada alif berdiri di situ ya. Itu untuk menguatkan kalau hurufnya memang huruf mat ya. Ya. Wa maulakum, dialah pelindung kalian, fani'mal maula, sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Ya. Nah, jadi sebaik pelindung adalah Allah. Kalau kita minta perlindungan berarti berlindung pada Allah ya.
sebaik penolong, yang menolong kita adalah Allah ya. Jadi sehingga kita tidak minta tolong pada selain Allah ya. Nah, kita kembali ke liyakuna rasulu syahidan tadi, liyakuna rasulu syahidan. Ya, itu ar-rasulu itu bukan fa'il karena kita ingat Bapak Ibu, yakun itu mudhari dari kana ya. Kana yakunu. Nah, kana itu punya isim dan punya khobar. Jadi ar-rasul itu kenapa marfu kok dhamma? Karena dia menjadi isim yakun ya, isim kana gitu ya. Syahidan ini bukan maf'ul bih, bukan, tapi dia khobar dari yakun gitu ya. Nah, itu pelajaran kita pas kita mempelajari kana dan saudaranya Bapak Ibu ya. Jadi kana punya isim, kana punya khobar. Isimnya kana marfu ya, kemudian khobarnya mansub gitu ya. Ya, nah jadi Jadi ini tidak ini ya isim ini kana tidak dan terkait khobar dengan kana. fi'il. Kenapa? Oh Isim ya, oh ya isim kana betul. dan khobar kana. Ya, isim kana dan khobar kana. Cuma kananya sudah berubah jadi yakunu sehingga kita sebut kata yakunu ya. Jadi ismu yakunu dan khobar yakunu. Nah, itu sama dengan ketika menyebut ismu kana dan khobar kana. Iya, iya, iya. Jadi ketika yang muncul di situ itu bukan kana tapi perubahannya yakunu, nah, kita akan sebut isim yakunu. Kalau seandainya dia takunu berarti isim takunu gitu ya. Ya, Ustaz, jadi ini ini bukan maf'ul tanya bih, lagi ya. nih, kalau kita i'rabkan kan yakunu itu kan berarti kan fi'il mudhari. Betul, fi'il mudhari. Ya. Jadi Dia fi'il setelah mudhari. fi'il mudhari ada lagi kalimat apa namanya ismiyah. Untuk yakunu kalau Iya. di'rabkan dia, kalau di sini dia fi'il mudhari masuk. Kenapa masuk? Karena ada lam ta'lil di depannya itu ya. Iya, Ya. ada alif lam ya. Ya. Ada Ada li, li-nya ada di li. situ. Itu namanya lam ta'lil. Jadi dia Iya, aslinya lam adalah ta'lil, an ya. yakuna. Li an Iya. yakuna tapi annya hilang ya. Nah, jadi Iya. namanya lam ta'lil. Oh, li'an sebetulnya, Ustaz. Betul, itu aslinya li'an yakuna tapi annya mahdhuf. Nah, annya hilang. Li kan agar artinya. Ya, betul. Nah, itu nanti bahasanya di judul berikutnya. Itu nanti ada namanya lam ta'lil ya di judul berikutnya nanti ya. Nah, Nah, itu kalau istilahnya aja kita ditunjukkan kalau di situ aslinya punya an tapi annya hilang. Jadi gitu. lam ta'lil itu lam yang bertemu fi'il mudhari, dia aslinya ada an tapi annya hilang. Gitu ya. Jadi kalau di sini liyakunana ini pengaruhnya adalah pengaruh an. Cuma an-nya nggak ada di situ ya. Nah, jadi dia fi'il mudhari Tambah masuk pusing karena deh Ustaz, tambah pusing deh. Oh ya. Ya untuk biar tahu informasi saja kalau ada an yang hilang di situ ya. Kalau nggak ada li ya kuno ya, Ustaz. Ya betul, kalau nggak ada li berarti dia yakunu. Berarti dia kenapa masuk ada penyebab tadi ya. Ya, nah ini untuk mengkonfirmasi kalau ar-rasul itu bukan fa'il gitu ya. Syahidan bukan, maf'ul bih bukan ya. Tapi itu isim kana dan khobar kana atau Khobar isim kana yakun dan khobar yakun gitu ya. ya. Maka bingungnya kita kanannya kaget nggak muncul Ustaz. Itu Ya. di situ belum. Nanti di takunu syuhada juga begitu. Takunu syuhada ya. Kenapa kok dia masuk tapi di situ? kan dia fi'il mudhari. Itu yang bikin bingung saya. Udah nanti deh kalau ketemu lagi. Oh iya, jadi kalau kana itu Bapak Ibu pengaruhnya tidak hanya ketika dia jadi madhi, ketika dia jadi mudhari, ketika dia berubah tetap punya pengaruh. Oh, mudhari juga pengaruh ya? Amr juga pengaruh. Cuma madhi aja. Misalkan ada kata begini, kun sodikon, jadilah kamu seorang yang jujur. Itu kun kan pakai ini kun sodikon. Itu nanti kalau di Arab sodikon itu khobar kun gitu ya. Jadi kun dari kata kana. Ya. Jadi kana dan saudaranya itu nanti fungsinya tidak hanya ketika tampil kana, tapi dia berubah dalam sorofnya, baik dia madhi, mudhari, amr, atau misalkan dia itu di madinya, domirnya berubah-ubahnya dari jamak ke mufrad dan seterusnya, itu pengaruhnya tetap sama. Gitu ya. Kayaknya lebih enak kalau dari Al-Quran ya Ustaz ya. Oh iya, karena langsung diimplementasikan di situ. Iya, dan kitanya juga mendalami gitu Ustaz. Iya. Ya, jadi sambil mengingat topik-topik yang pernah kita pelajari di situ ya. Jadi kalau kita belajar kana berarti insya Allah nyambung lah di situ ya ketika kita bicara masalah kana. Ya, yang juga kalimat terakhir ilmu akhir juga begitu.
Ya, kenapa Pak? Yang kalimat terakhir fani amal maula wa ni'man nasir. Iya, itu kan doa Ini juga ini. domirnya dianya tuh di mana Ustaz ya? Oh ya, oh ya. Jadi nikma ini jadi kita nanti mendapati ada isim, tapi dia punya fungsi seperti fiil di situ ya. Uh, ya, Berfungsi jadi seperti kayak Nikmat nikman fiil. itu, nasiru di situ ya. nikmat itu, Nikman nasiru. nikmat itu apa Ustaz? Dia Isim, isim. isim Cuma sebaik-baik. dia itu ya, dia isim. Cuma dia itu seperti fiil gitu ya. Iya. Jadi dia tampil isim, tampilannya isim, tapi dia punya fungsi seperti fiil. Jadi nanti uh, ada al ismu ya'malu amal al fi'li di situ ya. Jadi isim dia punya fungsi seperti fiil. Itu ada begitu nanti. Nanti ada nikmah sendiri. Ada topik tentang nikmah di situ ya. Jadi isim yang dia berfungsi seperti fiil. Nah, itu Iya, ada iya. begitu ya. Dan Judulnya nanti seperti itu. damirnya huwa gitu. Ya, jadi al ismu ya'malu amalal fi'li. Jadi isim yang dia berfungsi seperti fi'il. Jadi dianggap dia seperti fiil madi yang Iya, damirnya huwa. iya, iya. Iya, jadi dia tidak boleh nasiri, tidak boleh ya. Tapi nasiru. Nikman nasiru, bukan nikman nasiri. Beda dengan qadarullahi tadi, dia mudhof ilaih. Kalau ini bukan mudhof ilaih, karena dia nikmanya seperti fi'il di situ ya. Nah, kalau nikmah seperti fi'il, berarti an-nasir itu seperti fa'il di situ ya. Kalau di Itu kalimat nanti yang ada lain kan bahasnya sendiri. kalimat yang lain ditambahin huwa di depannya Ustaz ya. Huwa fani amal maula wa Ini ni'man nasir. menafsiri ya, betul Pak. Jadi bisa Ah, dibilang itu isim khusus kayak ba'da gitu Pak Ustaz. Oh ya, jadi dia khusus karena memang dia berfungsi jadi tidak setiap isim bisa begitu. Ya, jadi isim yang berfungsi seperti fi'il. Ya. Ya, jadi isim-isimnya berarti khusus ya. Ya, itu nanti judulnya saja, judulnya nikmat. Ya, jadi judul besarnya itu bahasa biasanya nikma wabariha gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi dia dijadikan judul ya. Berapa tahun lagi Pak Ustaz belajar sampai ke sana? Setahap demi setahap, Kita biarilah Pak jalanin, Ustaz. Jadi kalau kita mati jalanin kita aja Bu. tetap dalam status belajar ya Pak Ustaz. Ya. Iya. Oh iya. Memang belajar seperti itu. Karena nanti kalau nggak begitu, apa ya, nanti kayak muridnya Imam Hanafi gitu ya. Ya, jadi saya sudah menghafal fikih-fikih yang telah engkau tulis. Nah, semuanya sudah saya kuasai. Gitu ya. Tapi kan ternyata gurunya bukan malah bangga ketika mendengar muridnya begitu ya. Ternyata gurunya itu malah ngasih pelajaran pada dia ya. Ya memang dia menguasai gitu ya. Cuma kayaknya ketika dia ngomong gitu nanti biar tidak takabur gitu ya. Jadi sehingga dia disuruh melakukan sesuatu di situ ya. Jadi kalau jadi dia itu disuruh ini apa? Disuruh minum air garam di satu gelas di situ ya. Jadi gitu ada gurunya. Lah ini nggak mungkin saya minum nih, pahit sekali guru. Habis itu ya gitu ya. Oh kalau gitu kamu tuang aja ke sungai. Nah, kemudian kamu cicipin airnya. Jadi ya sudah nggak asin lagi orang di sungai gitu ya. Ya seperti itulah ilmu yang engkau merasa setelah menguasai semuanya. Jadi artinya agar tidak takabur di situ ya. Ya seperti itu ya tadi. Kalau dia mungkin merasa karena masih full, karena masih ada di gelas itu ya, ketika dituangkan ke kali, apalagi ke samudra gitu ya, sudah nggak kelihatan sama sekali, nggak ada rasanya sama sekali. Ya. Nah mungkin ada orang-orang yang mereka sudah biasa tadi, ilmunya itu langsung tersebar ke samudra gitu ya. Nah, dia merasa seakan-akan dia tidak punya apa-apa di situ ya. Tapi ada orang itu yang merasa itu punya segalanya ketika model seperti muridnya tadi di situ ya.
karena masih ada di gelas itu ya. Jadi belum pernah dipakai sama sekali di situ ya. Nah, jadi sehingga di situ ada perumpamaan ya. Jadi perumpamaan bahwasanya tidak ada istilah apa hatam ilmu atau banyaknya ilmu itu. Ya. Ya. Ustadz, Karena Ustadz ketika ngomong berada di tempat tertentu bisa berbeda ya. Kenapa? ngomong-ngomong, kita waktu pertama kali belajar sama Bu Emma dulu tahun berapa ya, Pak Ustadz? Pak Ustadz Dan yang berapa ingat itu ya? tahun berapa ya? Tahun Ya. 2000 berapa ya? Pokoknya. Berapa itu ya? Udah menikah belum Pak Ustadz waktu itu ya? Belum ya? Menikah awal. Berarti tahun berapa itu? Saya menikah 2003. 2003. Iya benar, sebelum kami ke Bontang kan? Kami ke Bontang Iya. 2005. Iya. Kayak jalan di tempat. Ya Allah. Saya ada pesan dari Bu Emma ya. Ya. Usahakan kalau hari Kamis jangan sampai bolos. Tapi saya tetap aja bolos. Iya. Karena menurut dia memang hari Kamis itu istimewa katanya. Iya Bu Pak, Emma. terima kasih. Ya, itu kan Ibu. Jadi apa air garamnya sudah tertumpahkan ke samudra. Jadi nggak merasa apa-apa ya. Kalau air garamnya masih di gelas, dia akan terasa banget di situ. Pahit. Bu Emma, jadi, Bu Wardi, Bu Emma itu, Bu Anida, Bu Emma itu murid termasuk murid pertama Ustadz. Yang senior ya. Iya, senior sampai meninggal beberapa hari sebelum meninggal tuh masih belajar. Masya Allah. Termasuk Bu Warno. Warno, ya. Kalau yang saya belajar di Tauhid memang begitu. Belajarlah sampai nafasmu di kerongkongan. Jadi nggak pernah diam kita belajar. Terus aja. Ya, tapi mastata'tum pastinya Ustadz ya. Iya. Pasti mastata'tum. Ya. Alhamdulillah kita punya Ustadz. Ya, Jadi hari ini kita sampai di penghujung surah Al-Hajj. Nah, Iya. PR kita itu di nomor 2, Bu. Ya, Bapak Ibu yang kemarin di nomor 2-nya. Tadi salah lagi. Jadi apa-apa Bu, sama, namanya juga belajar Bu. modelnya masih sama, nggak apa-apa ya. Jadi begini, kalau tadi ada catatan syakl itu berarti harokatnya ada catatannya. Jadi catatan harokatnya tadi yang paling banyak ada di yuro'iyah. Jadi iyanya itu dipakai sifat hah ya, karena ada an yuro'iyah. Ya, jadi kalau catatannya syakl berarti syaklnya yang kurang pas. Kalau catatannya ada di mu'rob berarti garis bawahnya kurang. Jadi berarti ada mu'rob yang belum dikasih garis bawah di situ ya. Jadi kalau saya sebutkan di mu'rob .2 ada catatannya itu berarti itu kata-kata yang belum dikasih garis bawah. Yang harusnya dia mu'rob dikasih garis bawah tapi belum ya. Ya, jadi ada dua catatan syakl dan mu'rob. Jadi kalau syakl terkena harokat berarti ada satu kata yang saya tampilkan yuro'i berarti dia kurang fathah. Yuro'iyah. Karena an-nya itu harfun nasbin, berarti yuro'inya dia harus yuro'iyah ya Bapak Ibu ya. Kalau catatannya di mu'rob berarti ada kata yang belum dikasih garis bawah, yang kelewat. Jadi yang dikasih garis bawah berarti yang mu'rob Bapak Ibu ya. Kalau yang mabni tidak, berarti yang mu'rob saja. Berarti ini persis seperti yang nomor 1 Ustadz ya? Ya persis, jadi seperti nomor 1. Iya. Jadi saya coba baca ya Ustadz. Ya. Ya. Saya coba baca ya. Ini enggak. Ya, silakan. Innal mizaha. Oh itu kalau yang dibaca berarti yang kemarin. Kalau itu buat BR. Gimana? Itu buat PR. Dibaca, Pak. Jangan dibaca, itu buat dibaca PR. Kalau baca berarti yang kemarin, yang alal insani. Nggak tahu. Nggak apa-apa. Kalau sudah lewat kan nggak apa-apa untuk memastikan harokatnya ya. Soalnya benar juga Pak. Kayak di tempat saya kemarin. Karena PR-nya begitu, jadi sehingga kita tidak baca dulu. Kalau PR-nya itu kayak sebelumnya misalkan, nah kita mesti pastikan kita baca ya, karena harokatnya untuk
kita mengiropkan yang kemarin, berarti mesti kita baca dulu agar tidak salah harokat. Nah, kalau yang ini memang nggak boleh dibaca dulu, gitu ya. Pesan dari santrinya. Jadi Ya bacanya udah setelah Ustaz. selesai dikumpulkan baru dibaca, gitu. Tapi kayak kemarin saya Ustadz, Ya, malahnya kan di buku saya nggak kelihatan. Kan kecil ya. benar itu apa namanya hamzahnya, nggak kelihatan. Oh, hmm. Jadi seolah-olah kayak saya juga bingung sendiri, kok malah apa artinya malah? Saya cari di Malabis sana. itu satu kata. Yang kemarin ya, fil Iya, malabisi. Ya. Jadi malabis kalau berarti artinya jadinya baju gitu Bapak Ibu, baju berarti malabis cuma di malbas ya. Baju-baju. berarti ini jadi malabis gitu. Ya fil malabisi betul. Enggak, Jadi kalau kita bisa bacanya fi al malabisi. enggak maksud saya kalau yang kita Irob kemarin kan fi-nya nggak diajar, ya kan? Jadi Ya. malabis gitu. Apa Oh al malabis? malabis. Al malabis. Kalau hilang fi-nya berarti al malabisi gitu ya. Oh, tetap bisinya ditulis ya. Oh ya, betul. Saya bisinya nggak saya tulis malah aja. Ya, jadi kalau malabis ini yang terpenting bisinya. Karena dia huruf terakhir ya. Jadi karena perintahnya kan begitu Bapak Ibu. Perintahnya itu washkul akhirakulim minha. Ya, 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 Berikan ya. syakel huruf terakhir. Jadi memang sebetulnya yang diperintahkan itu huruf terakhirnya yang dikasih syakel. Kalau depan dan tengahnya itu sebetulnya bebas ya. Tapi kalau kita melengkapi silakan saja. Jadi yang terpenting itu huruf terakhirnya. Kenapa? Untuk memastikan ini kan untuk nanti mengukur ya Bapak Ibu ya. Oh, jadi Mengukur kalau bahwasannya kita sudah bisa memberikan syakel sesuai dengan kaidah. Habis huruf jar, dia mesti kasrah gitu ya. Nah, kalau dia sedang jadi fa'il, dia jadi doma. Kalau dia sedang jadi maf'ul bih, dia fathah gitu ya. Nah itu untuk Ya, ya, mengukur, ya. makanya disuruh ngasih huruf yang terakhirnya dikasih harokat. Jadi yang Tapi ini bebas tetap Bapak Ibu, kalau depan belakangnya nggak dikasih nggak apa-apa. Tapi kalau belakang harus dikasih. Nah, tapi kalau ini nggak tetap dikasih kasroh belakangnya, Ustaz. oh ya Tetap betul, kasroh. dia tetap kasroh. Iya, karena ada ini sih. kan nyambung kalimat ini bacaannya. Jadi kalau kita tulis ulang, dia tetap harus sesuai dengan kaidah bacaan. Jadi fil malabisi. Jadi filenya kita tinggalin, tulisnya malabis ya. Ya al malabisi. Tadi Tetap saat di malabisi. tempat saya Ustadz kayak udah bukan mau al. maghrib Ustadz. Oh ya. Iya benar. Ya, jadi seperti itu catatannya. Kalau disyakel berarti yang bermasalah di harokatnya. Kalau mu'rob berarti yang bermasalah di Di kata yang garisnya. belum dimasukkan di mu'rob, belum dikasih garis. Ya, Gitu ya. baik Ya. Ustaz. Ini insya Allah jadi pekan depan masih sama.